Apakah mungkin menguras air laut dalam 1 menit? Sedetik yang lalu semua orang bermain di pantai. Tapi sedetik kemudian, semua orang melihat ke laut dengan ketakutan. Semakin banyak orang datang berlari untuk menonton. Saat ini, pemeran utama pria juga mengetahui bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Lantai atas sudah ramai dikunjungi turis. Ya Tuhan, kemana semua air laut menghilang? Kemana perginya semua air laut? Pada saat ini, bel alarm berbunyi di seluruh resort. Pasangan di kapal pesiar juga mendengar. Gelombang setinggi 100 meter mengalir deras ke arah mereka. Pemeran utama pria memeluk putranya dan segera meninggalkan tempat kejadian. Turis juga panik melarikan diri. Penjaga sebelumnya juga melunakkan kakinya. Pemeran utama pria membiarkan putranya masuk ke warung terdekat. Tidak lama kemudian, air laut menelan banyak rumah. Di saat bahaya, dia juga melompat ke dalam kandang. Tapi tekanan airnya terlalu besar, tubuhnya sangat tidak nyaman. Ketika dia menjulurkan kepalanya keluar dari air, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari bayinya. Saat ini, putranya sedang memeluk tiang listrik, dia berenang ke arahnya. Tetapi airnya sangat deras sehingga dia tidak bisa memegang tangan putranya. Ketika saya hendak berpegangan pada objek yang mengambang, arus yang kuat menghanyutkan anaknya. Namun meski lelah, ia tetap berusaha berenang ke arah anak tersebut. Beruntung dia akhirnya menangkap anaknya. Arus mendorong ayah dan anak itu ke sisi truk pemadam kebakaran. Dia menggendong bayinya dan meletakkannya di atap mobil terlebih dahulu. Lalu saya naik ke belakang. Ayah dan anak itu dengan senang hati berpelukan. Tapi tiba-tiba gelombang kedua datang. Perhatikan, apa yang wanita ini lakukan. Mereka ingin turun dari bus, tetapi keempatnya diblokir. Gadis itu segera mengeluarkan palu besi untuk memecahkan jendela. Ketika gadis itu merangkak keluar dari pintu mobil, ya Tuhan, kelalaiannya telah menyebabkan kerugian miliaran dolar. Tapi malapetaka yang merusak baru saja dimulai. Tsunami telah melanda kota. Kota-kota dataran rendah telah ditelan oleh tsunami. Mereka hanya bisa menggunakan sekoci untuk masuk. Saat ini, dia mendengar teriakan minta tolong. Ada seorang wanita. Dia mengingatkan putranya untuk tetap di sini, lalu meletakkan tangga di atas mobil, kemudian bawa selang api untuk menyelamatkan orang. Pada titik ini, wanita itu akan tenggelam. Dia mati-matian berenang ke gadis itu, mengikat selang ke pohon. Ini, lepas tangan. Saya akan menangkapmu. Setelah gadis itu melepaskan tangannya, dia segera mengikuti pipa untuk berenang keluar. Kemudian pindah ke posisi di mana air tersapu. Dia akhirnya menangkap gadis itu. Dia menempatkan gadis itu di atap mobil dengan aman terlebih dahulu. Saat ini, putranya ketakutan dengan pemandangan di depan matanya. Ya Tuhan! Sekelompok orang tersapu oleh arus. Sekarang, kemanapun saya pergi saya bisa melihat pemandangan ini. Seorang pria terjebak di loteng tempat air laut naik. Penjaga pantai memberitahunya bahwa dia mampu menghancurkan atap. Tapi Anda tidak bisa melakukan itu. Saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan kapak dari ranselnya. Staf menyuruhnya untuk tidak berhenti terlalu keras. Gadis itu baru saja selesai berbicara ketika dia mematahkan kapaknya. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Tapi staf belum menyerah. Kita coba bersama. Aku akan bersamamu, tapi sekarang laut telah naik ke dagunya. Dan di layar juga terlihat bahwa sinyal hilang. Gadis itu tidak bisa menahan emosinya dan menangis. Saat ini, dua pria tertusuk batang besi. Dan permukaan laut terus meningkat. Kedua pria ini sedang ditusuk oleh batang besi. Dan permukaan laut terus meningkat. Pertama, personel darurat melihat besi di atas. Jadi orang yang di atas diselamatkan, tetapi orang yang di bawah. Karena dia ditusuk melalui paru-parunya, dia akan mati kehabisan darah. Satu-satunya cara sekarang adalah menggergaji besi di bawahnya. Kapten memakai helmnya dan menukik ke bawah. Tapi itu berbahaya. Tsunami lain datang menerjang kabin. Air laut telah membanjiri pusat kota, menyebar ke jalan-jalan. Gadis itu menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah tiang listrik bertegangan tinggi jatuh ke air. Seorang pria melangkah ke dalam air. Jadi dia meninggal di tempat. Saat itu, staf melihat seorang gadis dan segera menghentikan gadis itu. Gadis muda ini baru saja lolos dari kehidupan. Di sini, kapten sedang menyelam ke dasar kapal. Tapi pria itu sudah tidak bernapas lagi. Para medis bergegas untuk memberikan oksigen padanya. Jadi mereka menyadarkannya di dalam air. Kapten sedang mencoba memotong batang besi.
jantung berdetak. Akhirnya, batang besi itu digergaji. Dia diselamatkan. Ayah dan anak sedang duduk di perahu menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang dia melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi dia tidak ingin putranya melihat. Ya Tuhan! Mayat-mayat mengambang di atas air. Pada saat ini tsunami lain akan melanda. Sejumlah besar air laut meluap lagi. Kendaraan didorong oleh arus, menyebabkan orang jatuh ke air. Dia masih berani berlari untuk menyelamatkan orang. Tapi anaknya jatuh ke air. Dalam menghadapi bencana alam, manusia terlalu kecil. Anda tidak dapat menyelamatkan orang lain, tetapi Anda tidak dapat menyelamatkan anak-anak Anda sendiri. Karena tsunami tidak mempedulikan hal ini. Baiklah, ini dia hari ini. Sampai jumpa.